Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Reni di farmakognosi. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, untuk bab selanjutnya atau bab 6, kita di semester ini tinggal 2 bab saja. Yang pertama itu fitofarmaka dan yang kedua itu tentang tentang pengujian obat tradisional. Nah, ini bab yang ke-6 itu fitofarmaka. Yang akan Ibu jelaskan tentang fitofarmaka itu adalah pengertian tentang fitofarmaka sendiri, lalu kriteria fitofarmaka, kemudian standarisasi, adapun jenis-jenis ekstrak. Nah, jenis-jenis ekstrak itu ada 3. Yang pertama itu tipe A atau juga disebut dengan ekstrak terstandarisasi sejati. Yang kedua itu atau tipe B, yaitu ekstrak terkuantifikasi. Yang C itu ekstrak lain. Kemudian Ibu juga akan menjelaskan tentang penandaan fitofarmaka dan contoh fitofarmaka. Nah, pada pertemuan atau pada kelas 11 kemarin Ibu juga sudah pernah menerangkan tentang fitofarmaka sendiri. Nah, coba dibuka catatan kalian tentang fitofarmaka. Ada yang kalian belum mengerti atau belum kalian pahami, bisa kalian tanyakan ke Ibu. Nah, Ibu akan mengulang kembali atau memperjelas kembali tentang fitofarmaka. Oke, kita mulai ya. Obat bahan alam Indonesia itu adalah obat bahan alam yang diproduksi di dalam Indonesia atau di Indonesia. Nah, obat bahan alam yang beredar di Indonesia itu dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama itu jamu atau obat tradisional Indonesia. Yang kedua itu obat herbal terstandar atau OHT. Yang ketiga itu fitofarmaka. Nah, yang pertama yang akan kita bahas itu tentang jamu atau obat tradisional. Apa sih obat tradisional itu? Bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan galenik atau sarian atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun-temurun itu telah digunakan untuk pengobatan. Nah, jamu itu memiliki beberapa kriteria seperti yang dulu. Yang pertama itu kriterianya adalah aman. Aman itu harus sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Yang kedua itu klaim khasiat harus dibuktikan berdasarkan data empiris. Yang ketiga harus memenuhi syarat atau persyaratan mutu yang berlaku. Yang terakhir itu jenis klaim penggunaan harus diawali dengan kata secara tradisional digunakan untuk, seperti itu ya. Kemudian adapun contoh jamu yang bermerek yang biasanya kita temui di sekitar kita. Yang pertama itu ada kuku bima, kemudian tolak angin, pil tuntas, rapet wangi, kuldon, nah dan sebagainya. Pokoknya yang ada di apotik seperti ada logonya ya. Nah, pada jamu tidak boleh diklaim atau berkhasiat. Pada jamu tidak boleh ada klaim khasiat yang menggunakan istilah farmakologi atau medis. Contohnya ada jamu untuk hipertensi atau jamu diabetes atau juga jamu untuk asma, itu tidak boleh ya. Kemudian ada obat herbal terstandar, yaitu sediaan obat bahan alam yang telah dibuktikan keamanan dan khasiat secara ilmiah dengan uji praklinik atau pada hewan percobaan, dan bahan bakunya telah distandarisasi atau telah terstandarisasi.
Nah, ada juga kriteria dari OHT tersendiri. Yang pertama itu harus aman. Aman itu harus sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Kemudian klaim khasiat dibuktikan secara ilmiah atau praklinik atau bisa diuji pada hewan percobaan. Kemudian telah dilakukan standarisasi terhadap bahan baku yang digunakan dalam produk jadi. Yang terakhir harus memenuhi persyaratan mutu yang berlaku. Tetap ya, harus memenuhi persyaratan mutu yang berlaku. Kemudian ada pun contoh OHT yang beredar di Indonesia atau yang berada di sekitar kita. Yang pertama ada antangin contohnya, ada OB herbal, ada lelap atau diabet, dan lain-lain ya. Kemudian yang terakhir itu ada fitofarmaka. Fitofarmaka itu apa? Fitofarmaka itu adalah obat bahan alam yang telah dibuktikan keamanan dan khasiat secara ilmiah dengan uji praklinik pada hewan percobaan dan uji klinik itu pada manusia. Nah, bahan baku dan produk jadinya harus sudah distandarisasi. Nah, adapun beberapa kriteria fitofarmaka sendiri hampir sama sih sama obat tradisional tadi sama obat herbal terstandar. Yang pertama itu harus aman sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Yang kedua ada klaim khasiat. Nah, bedanya ada pada klaim khasiat ini ya antara fitofarmaka, obat herbal terstandar dan jamu. Nah, klaim khasiat ini dibuktikan secara ilmiah yaitu praklinik pada hewan percobaan dan klinik pada manusia sendiri. Nah, kemudian yang ketiga itu telah dilakukan standarisasi terhadap bahan baku yang digunakan dalam produk jadi. Yang keempat memenuhi persyaratan mutu yang berlaku. Tetap ya, harus memenuhi persyaratan mutu yang berlaku. Nah, yang terakhir itu jenis klaim penggunaan sesuai dengan tingkat pembuktian medium dan tinggi. Nah, untuk uji praklinik, apa sih uji praklinik itu? Yaitu uji yang dilakukan atau tahap penelitian yang dilakukan itu sebelum uji klinik. Nah, uji praklinik sendiri itu dilakukan terhadap hewan percobaan. Nah, sedangkan uji klinik itu pengujian pada manusia. Tujuan uji praklinik itu untuk mengevaluasi keamanan suatu produk. Nah, berdasarkan informasi yang diperoleh dari uji praklinik tadi, dapat diprediksi apakah obat tersebut itu menimbulkan efek toksik pada dosis pengobatan ataukah tetap aman dipakai. Nah, pengujian toksisitas praklinik mempunyai 4 uji. Yang pertama itu ada uji toksisitas akut. Itu ada jangka waktu pengujian 2 minggu. Kemudian ada juga uji toksisitas subakut, yaitu jangka waktu pengujiannya ada 3 minggu. Kemudian ada juga uji toksisitas kronik, yaitu jangka waktu pengujiannya lebih dari 6 bulan. Terakhir ada uji toksisitas spesifik, yaitu misalnya uji kerusakan genetik, uji pertumbuhan tumor atau kanker. Kemudian ada juga uji iritasi kulit dan kejadian cacat waktu lahir. Nah, untuk saat ini perusahaan atau laboratorium itu mengurangi penggunaan hewan percobaan yang telah dikembangkan itu menjadi uji in vitro untuk menentukan khasiat obat, bukan toksisitas obat. Contohnya ada uji aktivitas enzim, uji anti kanker dengan sel line, kemudian ada uji antimikroba terhadap pembenihan mikroba, uji antioksidan dan uji inflamasi. Nah, pengujian pada manusia atau uji klinik hanya disetujui jika produk tidak memiliki efek yang berbahaya yang teramati pada hewan uji.
Kemudian adapun uji klinik terdiri dari 4 fase, yaitu fase yang pertama itu obat diuji pada sukarelawan sehat untuk menentukan hubungan antara dosis dan efek yang ditimbulkan serta profil farmakokinetika pada manusia. Kemudian fase yang kedua itu obat diuji pada pasien tertentu untuk melihat efikasi pada penyakit yang diobati. Pada fase ini mulai dilakukan pengembangan dan uji stabilitas sediaan obat. Yang ketiga itu fase yang ketiga ada obat yang diuji pada sekelompokan besar pasien dan dibandingkan dengan efek dan keamanan terhadap obat pembanding yang sudah diketahui. Dan fase yang terakhir itu fase yang keempat itu uji ini dilakukan setelah obat dipasarkan pada masyarakat luas dalam jangka waktu yang lama untuk melihat nilai terapeutik dan pengaruh penggunaan obat pada jangka yang panjang. Pengamatan ini dilakukan pada pasien dengan berbagai kondisi, usia, dan ras. Untuk pembahasan tentang penandaan fitofarmaka, lalu standarisasi dan jenis-jenis ekstrak akan Ibu terangkan pada minggu depan ya. Jangan lupa penjelasan tadi dicatat pada buku kalian masing-masing. Harus dicatat. Dan Ibu tidak bosan-bosan mengingatkan pada kalian kalau dari mana-mana itu harus mandi, ganti baju, jangan pakai baju yang sama. Lalu jangan lupa pakai hand sanitizer dan masker. Sekarang sudah banyak ya operasi masker, jadi kalian jangan sampai kena. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.